Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman yang ada di luar sana? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini bertemu lagi bersama saya dengan Asmaran Dani di Ruang Tengah. Ngobrol santai, netral, dan bermakna bersama Teropong Media. Teman, di obrolan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Kita sudah kedatangan salah satu perusahaan raksasa penyedia logistik terpadu di Indonesia. Siapa lagi yang nggak kenal dengan JNE, salah satu yang terbesar penyedia layanan logistik terpadu di Indonesia. Ternyata JNE ini memiliki banyak sekali kisah inspiratif dari para karyawannya. Salah satunya yang sudah hadir bersama-sama kita di tengah saat ini ada Bapak Ius Rustandi yang meniti karir selama kurang lebih 23 tahun di JNE ya Pak. Mulai dari kurir hingga berhasil saat ini Masya Allah menjadi pemimpin cabang utama Bandung. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Pagi. Gimana Pak perjalanan ke sini tadi Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar, tidak macet ya Pak? Macet dikit. Macet dikit. Alhamdulillah kita hari ini bisa berbagi kebahagiaan dengan Pak Ius Rustandi, pemimpin cabang utama JNE Bandung, betul ya Pak ya? Ya, iya. Kita sekarang pengen tahu bagaimana kisah inspiratif Bapak yang mudah-mudahan kedepannya bisa menginspirasi para teman semua. Dimana Bapak ini yang saya dengar itu kurang lebih 23 tahun ya Pak berkarir di JNE, apa lebih? Ya, 23 tahun ya. Dari mulai kurir katanya ya Pak ya? Iya. Masya Allah, dari mulai kurir sampai sekarang bisa di posisi saat ini ya Pak ya. Kita mulai saja Pak dengan pertanyaan pertama dari kami. Pak Ius, bisa diceritakan nih Pak, bagaimana Bapak awal berkarir di JNE itu dari mulai titik nol sampai sekarang itu, sampai Masya Allah ya sekarang sudah sesukses ini tuh seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya masuk JNE itu Mei 2001 lah. 2001. Sekarang 2024 ya Pak? 2024 ya. Masya Allah Pak. Mei 2021 saya tanggalnya lupa. Oke. Dan saya ingat SIM saya mau habis. SIM mau jadi kurir tapi SIM-nya habis. Oke. Dan itu nggak pernah saya ceritain ke kantor gitu. Masya Allah, baru mulai ya, luar biasa Bapak. Ini jadi ceritanya SIM saya mau habis, masuk kantor, selama kerja bisa dibilang SIM punya tapi masa berlakunya habis. Iya. Nah itu bagian dari satu perjuangan gitu ya, satu perjuangan. Tapi akhirnya SIM-nya jadi sih. Maksakan ya Pak? Maksakan. SIM-nya jadi karena masalahnya kita hidup di jalan. Oke. Ada apa-apa kita harus tetap harus comply gitu ya, harus comply. Akhirnya saya harus bikin SIM. Nah dalam perjalanannya 2001 di lapangan nganter setelah nganter kebagian setelah sekian tahun nganter itu jadi bagian kurir pick up yang ambil. Oh, kurir pick up. Karena kita punya mitra-mitra kita kan yang teman-teman tahu lah, Teteh juga tahu bahwa di kita tuh ada sekitar sekarang ini ada 300 gerai kita yang di Bandung gitu. Di Bandung aja 300 ya? 300. Masya Allah. Ada 300. Mungkin dulu zaman Bapak belum sampai segitu ya Pak, 2001? Cuman berapa, bisa disebutin berapa ini cuman. Tapi JNE sendiri tuh mulai awalnya tahun berapa sih Pak? Tahun 90. 90 ya? Saya baru lahir itu Pak. Saya udah tahun berapa ya? 2001 Bapak bergabung, baru tidak sampai 300 ya untuk Jawa Barat mungkin ya Pak? Belum ya? Belum. Kalau sekarang itu dimasuk di angka 300. Berarti Bapak tuh sebagai kurir tuh berapa lama nih Pak? Saya di sisi kurir delivery, kan kurir itu kebagi dua. Kebagi dua, ada pick up, ada delivery. Nah saya di delivery hampir setahun lebih lah, setahun setengahan. Habis itu saya geser ke pick up. Berarti Bapak tuh lapangan banget ya? Saya lebih banyak kerja daripada ngomong gitu. Oh gitu, oke. Karena saya juga sebagai bukan penikmat belanja online Pak, sangat bersambungan sekali dengan para kurir perusahaan logistik seperti ini gitu. Dan memang itu sangat luar biasa Pak. Mungkin Bapak setelah dari kurir itu jenjang karirnya kemana lagi nih Pak loncatnya? Saya dari kurir dari dua posisi itu, di sisi delivery pindah ke sisi pick up. Sisi pick up, selesai pick up itu kebetulan ada satu transformasi di kita gitu ya. Dari kita awalnya semi manual, manual banget enggak waktu itu. Karena kita udah main ada satu sistem keeper gitu tuh. Jadi kita kalau ngirim data, kalau
misalkan penerimanya siapa, kirim data di input di kantor tuh, datanya dikirim ke kantor pusat melalui email gitu, diludah dari sisi kita dikirim. Kalau zaman 2001, 2002 udah main-mainan gitu. Nah sekitar 2004 lah kalau nggak salah. 2004 itu kantor melakukan sebuah perubahan transformasi yang cukup ini. Jadi awalnya kita semi online ke sisi online kan. Full online mungkin ya? Full online. Tadinya semi gitu ya? Iya, gitu. Jadi full online, jadi kita bisa real time. Jadi 2004 itu saya salah satu yang di Bandung yang pada saat itu yang ayo kita cepat-cepat rubah. Gitu ya. Jadi kita berubah, kantor pusat udah memberikan ruang dan jadi pilot projectnya di cabang Bandung. Pilot projectnya dulu di Bandung. Bandung sama Jakarta. Bandung, Jakarta. Nah, kebetulan saya lebih banyak melakukan improvement karena begitu kita masuk ke sisi online, semuanya berubah. Jadi cara-cara reporting, cara-cara ngedata semua barang itu semuanya langsung berubah kalau online ya Pak ya? Iya. Tapi sangat memudahkan mungkin sebagai kurir juga Pak ya? Daripada konvensional? Di awal semuanya ribet ya? Masih ribet. Di awal masih ribet gitu ya. Karena dia harus merubah sistem benar-benar dari konvensional ke online gitu Pak. Lalu Bapak harus menyesuaikan diri sebagai kurir ya Pak ya? Dan keberanian kita untuk mengimprove dari sisi kita di lapangan agar sesuai dengan apa yang ada di sistem. Nah itu yang habit kita yang harus kita rubah. Bapak sendiri sekarang, maaf nih saya bertanya, udah berapa lama nih Pak menjabat sebagai pimpinan cabang utama Jawa Barat ini, Bandung? Bandung Raya itu saya dari 2015. 2015 berarti kurang lebih sudah 9 tahun ya? Belum. 2014-nya baru, 2024-nya baru sekarang. Oh iya, benar-benar. Luar biasa ya Pak, maksudnya perjalanannya. Jadi untuk teman semua nih yang di luar sana yang sedang menyaksikan Pak Yusuf Rustandi, bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil ya Pak ya. Jadi semuanya Bapak benar-benar bermulai dari lapangan, dari kurir gitu, sampai akhirnya bisa di posisi saat ini, bisa bersama kita berbagi kisah inspiratifnya gitu. Lalu kemudian selanjutnya Pak, boleh dong Pak sedikit diceritakan nih ke teman semua, kita panggilannya teman nih Pak, teman Teropong Media nih. Kisah-kisah suka, duka gitu, haru, sedih, lucu gitu Pak, selama Bapak berkarir di JNE kurang lebih 23 tahun ini. Baik, teman Teropong Media, jadi di sisi saya sedihnya, paling sedih itu delivery, puasa, lapar, haus, panasan, gitu. Ban bocor. Itu cobaan banget ya Pak. Ban bocornya juga di dekat-dekat sini nih, di jalan Tulisan Kiara Condong, belakang Samsat. Itu pas siang-siangnya, ban bocor, lagi puasa, lihat es kelapa, aduh, udah tuh. Itu godaan luar biasa ya Pak? Godaan luar biasa gitu. Itu yang haru mungkin ya Pak ya? Harunya, yang sedihnya itu salah satu sedihnya itu. Masya Allah. Saya jadi merinding nih Pak, maksudnya Bapak yang awalnya beneran di jalanan gitu kan, pick up barang, delivery ke customer, lalu kemudian lagi bulan puasa, panas-panasnya, haus-hausnya, tapi tetap bisa menahan godaan itu ya Pak ya. Dan akhirnya ya luar biasa lah, ini merupakan salah satu kisah yang menurut saya luar biasa inspiratif, dan JNE sangat membersamai karir Bapak selama ini ya Pak ya, luar biasa gitu ya Pak. Terus Pak, ada kisah-kisah yang lucu nggak sih Pak, misalkan salah kirim barang, atau misalkan Bapak salah alamat, atau Bapak nyasar gitu, gimana Pak pas jadi kurir atau sebagainya? Bisa lucunya banyak sih ya. Banyak ya? Banyak sih ya lucunya. Paling lucu itu kalau kita udah kurang istirahat gitu. Nah itu bagian dari bagaimana kita melihat bahwa, kalau saya sih melihatnya bagian dari proses juga ya. Terus bilangin nggak lucu juga sih. Kita kebayang ya Pak, tunduh bawa motor tapi paket harus nyampe tepat waktu gitu kan. Jadi kan kalau itu udah lari ke fase berikutnya, saya udah di fase berikutnya di mana saya udah keluar dari area itu, jadi saya udah fasenya udah bukan lagi di delivery atau udah kita masuk ke kalau di kita bilangnya land haul-nya kita, hubungan antar kota. Nah itu jadi cerita-cerita lucu, banyaklah cerita lucu di lapangan yang kita diburu-buru customer, gitu kan, barang-barang harus nyampe. Itulah kalau cerita asiknya lagi, serunya lagi, saya bisa keliling Indonesia gratis. Oh iya Pak, udah kemana aja nih Pak Indonesianya dari JNE?
Saya hampir semuanya. Dari utara ke timur sudah mulai? Masya Allah. Jadi dari dulu mah mungkin tidak terbayangkan sama sekali ya Pak bisa naik pesawat keliling Indonesia gitu kan. Akhirnya sekarang sudah kesampaian gitu. Ya bisa keliling gratis gitu. Kalau kita bilangnya abidin, atas biaya dinas. Antar biaya dinas gitu ya. Jadi kerja sampai main nih teman sih Bapak Ius ini luar biasa. Jadi yang tadinya mungkin sama sekali beliau tidak membayangkan bisa keliling Indonesia secara gratis dan akhirnya berkat JNE ya Pak. Ya. Semuanya Bapak bisa bekerja tapi sambil main ya Pak. Ya, kalau ngomongin kerjaannya nanti juga itu bawahnya happy. Gitu, Oke. Mungkin itu juga salah satu alasan mengapa Pak Ius betah ya Pak bekerja di JNE. Karena biasanya kan gini Pak, ini logika saya nih Pak. Perusahaan logistik di Indonesia itu kan banyak nih Pak. Biasanya mungkin Bapak nih, mungkin kalau misalkan saya udah 10 tahun nih misalkan di media anu misalkan. Saya melirik nih Pak media lain gitu. Nah, saya luar biasa Bapak nih 23 tahun nih Pak, stagnan, stay stable gitu di JNE. Itu alasannya apa sih Pak yang bikin Bapak betah gitu? Lirikan-lirikan itu ada. Ada kan? Itu ada. Cuma kadang saya suka berpikir begini. Di tempat saya kerja sekarang di JNE itu saya bisa banyak proses belajar. Termasuk juga waktu saya di Pontianak saya kerja sambil kuliah. Iya. Gitu. Jadi Bapak sempat di Pontianak? Saya di Pontianak. JNE Pontianak maksudnya? Pontianak. Oh, oke. Jadi saya sempat jadi kepala cabang di Pontianak. Oh, sebelum di Bandung mungkin sebelum di Bandung. Jadi karena proses kantor memberikan ruang untuk kita mau belajar lagi. Iya. Ya saya ngambil sekolah. Jadi Bapak kuliahnya di Pontianak? S1 saya baru selesai di Pontianak, bukan di Bandung. Oh, tapi Bapak asli Bandung kan? Asli Bandung. Asli Bandung, tapi kuliah di Pontianak. Berarti Bapak pun Pak, S1-nya Bapak di umur berapa kemarin? Saya usia di atas 30 berapa lah. Baru lulus S1. Tidak ada yang terlambat ya teman untuk meniti karir dan belajar gitu ya Pak, di umur berapapun ketika ada kesempatan ya kenapa enggak ya Pak? Iya, jadi kalau saya gini lihatnya bahwa kantor memberikan ruang untuk kita belajar. Jadi kan akhirnya saya ngambil teman-teman kuliah saya usianya masih ya 20 gitu. Saya udah 36 waktu itu. Kalau masa saya lulus 2011 kok. 2011 kemarin ya? Saya baru ngambil S1 saya baru 2011. Oke. Berarti itu di Pontianak juga ya Pak? Di Pontianak. Masya Allah. 2011 baru kuliah. 2011 baru kuliah. Berarti 2014 lulus. 2015 lulus. Saya kalau setahun karena baru dimutasi ke Bandung. Oh. Jadi setahun vakum. Saya udah sidang tinggal skripsi. Ya udah dicuekin dulu. Ya karena Bapak sudah di Bandung. Iya. Karena harus bolak-balik Pontianak Bandung gitu. Tapi akhirnya lulus juga ya Pak? Menyandang gelar sarjana. Luar biasa Pak Ius Rustandi. Jadi Pak, selanjutnya nih, saya tuh pengen nanya nih ke Bapak. Bapak kan sudah 23 tahun di JNE, tahu banget JNE seperti apa. Saya pengen teman semua di sini diyakinkan nih sama Bapak, kenapa harus memilih JNE sebagai sahabat atau misalkan sebagai sarana untuk mengirim atau konsumer di luar sana untuk memilih JNE Pak sebagai mitranya gitu Pak. Kenapa sih Pak harus JNE gitu? Nah, mungkin menjadi satu hal yang mesti harus dijelasin juga. Oke. Bahwa kami melakukan reliansi penguatan di sisi internal kita, inovasi di internal kita, terus melakukan kolaborasi dan juga improvisasi juga jalan gitu ya. Itu juga bagian dari sisi kita. Karena bisa dibayangkan bahwa saat ini JNE memiliki 50.000 karyawan. 50.000 karyawan. Yang awalnya Pak? Awalnya 8 orang. 8 jadi 50.000 itu perbandingannya luar biasa. Iya, 50.000 sekarang. Terus juga kita ada 63 cabang utama. Oke. Terus juga kita ada 8.000 gerai kita di seluruh Indonesia. 8.000 gerai? 8.000 gerai kan di Bandung aja 300. Oke. Di Bandung ada 300. Di seluruh Indonesia ada 80.000 gerai. Jadi memang 8.000. Jadi sudah tidak harus diragukan lagi ya Pak ya, komitmennya gitu segala macamnya JNE untuk kepuasan konsumennya luar biasa gitu ya. Dan juga yang perlu digarisbawahi sampai saat ini JNE masih merah putih. Sampai saat ini masih merah putih JNE. Oke. Jadi teman semua yang saat ini, apalagi Pak, sekarang ini kita kurang lebih nggak sampai sebulan Pak, kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya Pak ya. Dan memang nanti akan semakin meningkat nih Pak, bagaimana si konsumen itu belanja online, karena memang sekarang tuh kadang mereka sudah males lagi desak-desakan ke Tanah Abang, ke Pasar Baru gitu kan, karena puasa tadi. Nah, ada promo khusus nggak sih Pak dari JNE untuk para konsumennya menjelang bulan puasa ini dan Lebaran gitu Pak?
Nah, jadi di sisi kita salah satu yang sekarang lagi jalan promo di Bandung itu adalah kiriman CTC apabila tidak sesuai SLA. SLA itu Sale Agreement-nya kita. Itu ongkirnya kita kembalikan dalam bentuk e-voucher. Oh, kalau tidak sesuai misalkan nyampainya telat gitu Pak? Iya, kan kita ada misalkan nyampainya telat, kita kan kembalikan ongkirnya dalam bentuk e-voucher ke customer tersebut. Terus juga kita ada COD juga, kan kadang-kadang customer mau belanja barang tapi dia mau bayar di tujuan gitu. Iya, karena mungkin ada misalkan trust gitu ya. Iya, bener-bener masalah trust gitu kan. COD masih berjalan JNE bisa nih? Jalan. Ada COD ongkir juga iya. Oke. Tapi Pak, ini bahas COD sedikit, kita di luar tor nih Pak. Jadi saya pengen tahu nih, kan sekarang tuh Pak marak banget, kayak sampai viral gitu kan, para kurir-kurir itu yang melakukan COD tapi nggak tanggung jawab nih si konsumen, udah dibuka tapi malas. Nah, itu tanggapan Bapak sendiri nih gimana Pak? Ya, sebenarnya itu juga jadi dilema sih bagi kita gitu ya. Kadang-kadang makanya kadang-kadang kita berharapnya gini, kita berharapnya si seller juga fair dalam hal ini. Si buyer yang beli juga akhirnya sama-sama diuntungkan. Jadi jangan ada salah satu pihak yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan, tapi tidak fair. Gitu. Karena si kurir memang hanya cuma pihak ketiga ya Pak, yang tidak tahu apapun, yang hanya menyampaikan barang gitu kan. Betul, kita hanya mengantar dan kadang-kadang SOP-nya kan udah ditentuin di kita. Seperti itu. Ya, jadi intinya tadi untuk para teman di sana yang masih kebingungan nih mau pakai jasa logistik apa, di JNE banyak sekali promo. Salah satunya tadi, kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan atau kelamaan bisa kembali uang ya Pak, berupa e-voucher gitu kan. Nanti jangan khawatir gitu ya. Bandung ya. Oke. Pak, lalu kemudian nih Pak, menjelang Ramadan, lalu kemudian Lebaran, kan JNE ini dikenal banget sebagai salah satu perusahaan yang aktif melakukan CSR ya Pak, Corporate Social Responsibility gitu kan. Untuk tahun 2024 ini Pak, ada CSR yang pasti akan berkelanjutan ya Pak ya, dari tahun lalu. Apa mungkin ada yang baru CSR untuk masyarakat atau apapun itu Pak? Kalau untuk Ramadan ini yang pasti bagi-bagi takjil di kantor perwakilan kita pasti. Di mana aja tuh Pak? Nanti saya biar merapat gitu ke sana, jam 5:30 saya sudah standby. Gitu ya. Jadi kantor kita di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Di sini, terus di Naripan. Saya lupa Naripan berapa. Naripan nomornya ganjil lupa saya. Di Naripan, terus juga di di Kawaluyan, samping Samsat. Di situ juga itu konter-konter kita yang free untuk takjil gitu. Itu tiap hari Pak? Tiap hari. Oh, Masya Allah. Selama 29 hari. Itu bagi-bagi takjil? Bagi takjil, bagi yang pada saat itu, pada saat adzan bunyi, kita udah nyiapin gitu. Termasuk juga minumnya gitu. Dan kebetulan daerah-daerah sana memang daerah crowded ya Pak ya? Dan memang orang tuh susah untuk berhenti dulu sekedar beli minum atau ambil minum ya Mas? Nah, terus juga sisi kita juga, kita bekerjasama dengan berbagai lembaga filantropi gitu ya. Lembaga filantropi, mereka juga kan biasanya ada kerjasama sama kita untuk event-event tertentu yang mereka ada belanja bareng lah. Ada juga bagi-bagi Quran lah. Gitu, jadi banyak filantropi yang saya nggak perlu sebut namanya, hampir semuanya kita juga ikut bareng sama mereka. Terus juga kita juga ada poskomudik. Poskomudik ada. Poskomudik ada. Titik-titiknya itu Kalau kemarin terakhir itu di Tomo gitu tuh kebagian. Tomo Sumedang ya? Tomo Sumedang. Kebagiannya waktu terakhir kemarin di Tomo Sumedang. Ya, itu luar biasa sangat membantu ya Pak ya, apalagi titik-titik mudik kayak gitu. Tapi Pak, biasanya nih Pak, kalau untuk mendekati Lebaran itu, biasanya kalau JNE itu tidak berhenti operasional ya Pak ya? Maksudnya masih berjalan? Malahan kita nambah orang, nambah infrastruktur dan segala macamnya Teh. Walaupun memang hanya... Dan juga informasi buat teman-teman Telkom juga. Jadi kita malahan saat ini kita udah nyiapin sebelum event 1 bulan sebelum puasa itu kita udah prepare nih. Udah prepare, kita harus nambah orang berapa ratus orang. Walaupun itu hanya dipekerjakan saat bulan puasa aja mungkin ya Pak? Saja. Jadi memang harus SDM itu harus ditambah karena memang... Terus armada kita juga ditambah, terus juga kita harus ngitung-ngitung apabila ada pembatasan lalu lintas. Itu juga mesti kita hitung, armada mobil-mobil tronton kita udah nggak bisa jalan. Kita harus antisipasi seperti apa. Strategi agar apa?
agar distribusi logistiknya customer kita itu tetap jalan gitu seperti itu. Ya, karena ikut bertanggung jawab juga mungkin ya Pak ya sisi perusahaan logistik ini JNE lah, apalagi apabila si barang yang diinginkan untuk dipakai mungkin di hari raya atau mungkin untuk diberikan kepada keluarga tidak sampai tepat waktu ya Pak ya. Itu kayak beban juga ya Pak ya, harus sampai gitu. Karena secara itu kan kita juga tadi beban juga tadi kan juga itu udah secara SLA kita juga udah over gitu. Karena kebanyakan si customer kan kalau udah mepet waktu mereka pasti pakai yang premium nih, yang yes gitu ya, yang kayak gitu, yang service premium. Akhirnya kita mau nggak mau kita mensiasati di sisi perjalanan kita. Oke. Jadi sekalian promosi aja nih Pak, ada beberapa servis sih Pak di JNE itu dari mulai yang biasa sampai yang premium tadi Bapak katakan. Jadi kan kalau yang premiumnya kita ada yes gitu. Yes, oke. Yang kita esok sampai. Yakin esok sampai. Nah, terus kita juga ada JTR untuk kiriman besar. Yang pakai tracking itu kan? Oke. Gitu. Nah kita juga ada kiriman untuk kiriman RTL, truk load itu kalau misalnya satu armada biasanya kita juga harganya berbeda. Seperti itu. Jadi lebih ringan lah. Apalagi kalau misalnya puasa itu kan kadang-kadang orang-orang pada bawa barangnya banyak gitu kan, bisa pakai JTR, bisa pakai RTL kita. Jadi pada intinya mungkin jangan khawatir ya Pak ya, atas kesanggupan JNE ini, sampai SDM ditambah, armada ditambah, dan kemudian juga JNE meyakinkan para customernya untuk tidak usah khawatir untuk barangnya telat sampai di hari Lebaran gitu ya Pak ya. Insya Allah itu jadi prioritas kita, jadi concernnya kami gitu ya, concernnya kami juga bahwa kami 24/7 gitu ya. 24/7 ya Pak ya, siap melayani konsumen ya Pak ya. Oh, mantap. Oke Pak, itu sekelibat kita membahas tentang bagaimana kesiapan JNE menghadapi bulan suci Ramadan dan juga Lebaran 2024 ya Pak ya. Selanjutnya Pak, mungkin bisa dibocorkan sedikit nih oleh Bapak, bagaimana rencana pengembangan bisnis JNE cabang utama Bandung ke depan, misalkan ada hal-hal lain lah ya, apa yang Bapak bisa bocorkan nih sedikit ke teman semua yang ada di rumah? Ya, yang pasti digitalisasi itu menjadi sesuatu yang itu yang mutlak. Terus juga kolaborasi juga sesuatu yang mutlak, karena juga bagaimana kita bangun karena kita meyakini bahwa kolaborasi dengan UKM itu juga kalau si UKM atau anggaplah suatu komunitas itu maju, saya yakin JNE juga akan ikut maju. Ya, karena keberhasilan itu tidak bisa berjalan sendiri ya Pak. Kita harus merangkul gitu kan ya, meraih. Apalagi cocok banget tuh Bapak barusan bilang merangkul komoditi atau komoditas UMKM ya Pak di Jawa Barat. Jadi mereka bisa sangat terbantukan lah dengan JNE ya Pak ya untuk pengiriman dan segala macam. Nah jadi kita pun juga sebagai informasi juga di kantor kita di Setrasari Mall. Di kita ada coworking. Ada coworking yang bisa digudakan secara free oleh customer kita. Di Setrasari itu bisa ada Pak? Kita di Setrasari. Tapi khusus customer JNE? Enggak, non JNE juga boleh. Kalau misalkan dia mau ngadain acara ketemu sama resellernya. Jadi ruangan-ruangan luas untuk coworking? Dua ruko yang digabung oleh kita. Luar biasa, inovatif sekali Pak JNE Pak. Itu di lantai 3, di lantai bawahnya cash counter kita. Lantai 2-nya coworking. Lantai 3-nya studio foto, itu juga free. Itu for free. Tapi mungkin sebelumnya harus reservasi dulu, misalkan penuh segala macam. Luar biasa ya Pak, ini bisa hati-hati dicontek nih Pak. Maksudnya menciptakan coworking untuk para mitra gitu ya Pak, untuk melakukan bisa bekerja atau mungkin bertemu dengan stakeholdernya atau siapanya di sana bisa ya Pak, asal reservasi terlebih dahulu. Itu di Setrasari ya Pak? Setrasari Mall. Itu kan mungkin di sini UMKM yang bermitra dengan JNE, mungkin jika ada yang belum tahu, ternyata JNE menyediakan ya Pak coworking di Setrasari Mall, yang dimana bisa digunakan oleh para mitra secara free, tapi harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Terus seperti itu ya Pak. Foto produk. Foto produknya ada di atas juga. Ada fotografernya? Ada. Itu gratis? Gratis. Saya boleh Pak nitip? Boleh. Boleh. Luar biasa ya. Jadi ada foto produknya juga dan ada fotografernya. Mungkin nanti tinggal nunggu hasil jadi gitu ya Pak ya? Iya. Karena mungkin Bapak juga membantu UMKM untuk mereka mendigitalisasi produknya yang tadinya mungkin hanya foto pakai handphone di rumah yang hasilnya biasa saja. JNE membantu dengan menyediakan foto studio dengan fotografernya ya Pak ya, yang nanti misalkan di fotonya lebih proper ya Pak ya, lebih bagus dan mungkin konsumen juga lebih tertarik gitu ya Pak ya.
Karena itu tadi balik lagi, karena kita meyakini bahwa apabila satu komunitas itu berkembang. Iya, setuju. Akhirnya apa? Akhirnya kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Nah iya gitu. Yang awalnya dari UMKM lalu ke JNE-nya berpengaruh, lalu ke depannya berpengaruh juga mungkin nanti sumber daya manusia lebih tergunakan ya Pak ya, jaringan pekerjaan lebih luas, lalu kemudian ngaruhnya ke ekonomi Indonesia ya Pak ya. Luar biasa sekali ini, luar biasa. Saya acungi 10 jempol untuk JNE atau untuk inovasinya, untuk kekreatifannya, sampai menciptakan coworking dan foto studio gratis untuk para UMKM gitu ya. Dan ternyata siapapun mungkin yang nanti mau gitu ya Pak ya, yang minat untuk melakukan itu, yang penting reservasi dan ada ininya ya Pak. Tinggal ke JNE_Bandung aja kayak Instagram gitu. Kita. Instagramnya JNE_Bandung ya. Oke, siap. Oke Pak, selain tadi yang Bapak ceritakan ke kami mengenai coworking space sama foto studio di atas nih Pak, apakah ada inovasi lain nih Pak dari JNE Bandung itu sendiri? Ya, jadi selain itu juga kita juga ngadain acara kayak apa, seminar-seminar gitu ya, seminar gitu yang ngajak online kan kayak gitu. Nah lagi nanti selain itu kita tiap tahun ada tuh, dalam satu tahun itu nggak hanya satu kali. Kita beberapa acara dalam satu tahun bisa 4 sampai 5 acara gitu ya, di tempat yang berbeda. Nah terus dari situ kita juga nggak melangkah nih dari kita punya coworking, punya foto studio, terus ngajak online ke UMKM. Kita juga di Bandung punya namanya e-fulfillment. E-fulfillment itu seperti apa Pak? Jadi e-fulfillment itu produk-produknya UKM bisa disimpan di kita. Jadi si UKM hanya fokus pada R&D-nya dia, sama dia jualannya dia. Jadi gudangnya, logistiknya biar dikerjakan oleh kami. Oh, logistiknya sama JNE. Ya, jadi pokoknya dari pabrik selesai diproduksi kasih aja ke kami. Begitu ada pesanan, kami langsung akan langsung pick pack oleh kami. Langsung keluar di hari-hari itu juga H+0 pesanan. Jadi misalkan luar biasa ya. Misalkan ada jualan, udah nggak usah mikirin packagingnya gimana nih, dan kayak gitu kan nggak itu kan kadang-kadang itu kita juga ada cukup effort tuh. Iya, kadang ngabisin waktu, malas si pedagang tuh ya apa pengen sat-set gitu kan. Dan itu JNE menyediakan layanan itu. Itu jadi kita di kantor kita kalau misalkan juga mau dilihat juga bisa, mau lihat dulu gitu. Di Soekarno-Hatta 621. Ada samping KNPI, kalau nggak salah samping KNPI itu. Itu ada di sana ya? Ada di situ. Jadi kita ada luasannya sekitar 7.000 square meter. Jadi customer kita udah banyak brand lah masuk ke kita gitu, brand-brand lokalnya Bandung. Luar biasa ya Pak, sangat membantu ya Pak ya? Ya, sangat membantu kemageran para produsen gitu ya, seller gitu. Karena ya, luar biasa. Jadi PR besar bagi barang. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita masih punya gudang, anggapnya masih butuh setengah kamar, setengah kamar pakai kamar kita gitu kan, kita geser-geser. Itu jadi 2 kamar, itu jadi 1 rumah. Karena ujung-ujungnya kan jadi gitu. Kalau di kita kan udah di prepare semuanya gitu kan. Jadi tinggal R&D, produksi, sama salesnya saja. Luar biasa. Untuk para teman semua nih Pak, yang mungkin ketinggalan promo-promo menarik dari JNE, bisa mungkin Bapak infokan untuk Instagramnya atau apapun itu? Nah itu bisa ke Instagram kita di JNE_BDG. Nanti di sana info-info menarik dari JNE itu bisa. Dan juga bisa juga lihat di jne.id. Itu untuk webnya ya? JNE_ID. Gitu kan, kalau di Instagram ya, kalau di web www.jne.co.id. Terima kasih banyak ya Pak. Pak, mungkin ini yang terakhir nih Pak, saya pengen tahu atau pengen Bapak berbagi closing statement lah untuk para kaula muda mungkin ya Pak, atau siapapun di luar sana yang sedang tertatih-tatih, terseok-seok di keberjalanan mereka. Mungkin saya juga sama, dan mungkin teman semua yang ada di sana, yang mungkin closing statement dari Pak Ius nih sebagai salah satu yang menurut saya luar biasa inspiratif gitu Pak. Mangga silakan Pak. Ya, buat teman teropong, menurut saya sih yang pasti itu adalah kita harus terus berupaya semaksimal kita. Karena apa? Berupaya, berdoa itu bagian dari sebuah usaha kita. Karena waktu saya jadi kurir, saya udah tanamkan suatu saat saya jadi kurang cepat. Jadi Bapak sudah menanamkan itu ya? Masya Allah. Jadi intinya sebesar apapun upaya yang kita lakukan, kalaupun tanpa doa itu percuma ya Pak. Doa yang paling utama ya Pak. Masya Allah. Jadi sekali lagi kata Bapak tadi bilang,
Bapak sudah menekadkan dalam hati ketika jadi kurir dulu, dia sudah punya mimpi yang besar bahwa suatu saat Bapak akan berdiri di posisi kepala cabang gitu ya. Dan akhirnya, Masya Allah, sekarang kita sudah bersama Pak Yusrus Standi, Kepala Cabang JNE Cabang Utama Bandung ya Pak ya. Terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan lagi Pak dari untuk Bapak sedikit banyak? Cukup ya. Terima kasih banyak, luar biasa Bapak sampai menitikkan air mata. Saya juga tersentuh nih Pak, luar biasa. Mudah-mudahan yang bisa kita doakan bagi Bapak dan juga untuk Bapak pribadi nih, semoga Bapak tetap amanah dengan karirnya saat ini. Mudah-mudahan Bapak juga tetap selalu bisa menginspirasi kita semua gitu, apalagi kita kaula muda semua. Mudah-mudahan JNE juga Pak yang dipimpin oleh Bapak semakin melejit pesat. Terima kasih juga untuk kerjasamanya dengan kami. Dan semoga kedepannya kita bisa terus menjalin silaturahmi ya Pak. Jangan kapok untuk main lagi ke sini. Intinya Bapak semoga sehat selalu. Bapak semoga selalu menginspirasi dan mudah-mudahan sekali lagi perusahaan yang Bapak pimpin sekarang, karyawan yang Bapak pimpin sekarang, semuanya bisa sehat dan bisa juga membawa JNE lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Masya Allah teman semua, luar biasa obrolan kita kali ini. Sedikit berbeda ya, karena kita membahas tentang bagaimana kisah sosok inspiratif seorang kurir JNE yang sudah berkarir 23 tahun, yang berawal di lapangan menjadi kurir dan saat ini sekarang sudah bersama kita menduduki posisi yang luar biasa, top manajemen di JNE. Terima kasih banyak untuk para teman semua di sana. Sampai berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Saya Asma Randani dan juga bersama Bapak Yusrus Standi, Kepala Cabang JNE Cabang Utama Bandung. Mohon undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun.